El Garfio. Esta es una historia de 1956. Ocurre en un pequeño pueblo de América, donde vivían Sofía y su novio Henry. Ambos se amaban mucho y pasaban cada momento que podían juntos. Un día, luego de volver de la universidad, Henry se fue a encontrar con Sofía en su casa y le dijo: Sofía, hoy mi padre dejó su auto en casa y se ha ido por un viaje de negocios. Debes inventar alguna excusa esta noche para que nos llevemos ese auto de paseo. Ok, lo haré. Sofía y Henry conducían cerca de un bosque. La música sonaba en la radio. De repente aparece un hombre delante de ellos. El hombre no tenía una mano, sino un garfio de acero en su lugar. El hombre estaba parado allí con un saco negro y parecía una sombra negra. Sofía grita al ver al hombre y Henry inmediatamente pisa los frenos del auto. Ambos están muy asustados. ¿Estás bien, Sofía? Sí, estoy bien, Henry, pero ¿quién era ese hombre? No tengo idea. Estaba parado en medio del camino. Espera aquí. Iré a ver qué tal. No, déjalo, Henry. Vayámonos de este lugar. No debemos parar aquí. Ok, vámonos. Henry estaciona el vehículo cerca del bosque y suena música romántica en la radio. ¿Qué es esto, Henry? ¿Por qué estacionaste aquí? Para que pasemos un buen rato, tú y yo, juntos. Henry toma la mano de Sofía y se le acerca. Mientras se abrazan, hay un ruido fuerte sobre el auto, como si alguien lo golpeara con un martillo. Hay ruidos y rasguños. Sofía se cubre los oídos y dice: ¿Qué ocurre, Henry? ¡Vayámonos de aquí! Extrañamente, el auto no enciende cuando Henry lo intenta. Trata de encenderlo 1, 2, 3 veces más. Finalmente enciende. Henry pisa el acelerador y huye de allí, las ruedas resonando contra el pavimento. La pareja joven escucha un anuncio en la radio, en medio de la preocupación. Interrumpimos nuestra programación para traerles noticias. Acabamos de enterarnos que el Garfio nuevamente ha regresado a la ciudad y está usando a los jóvenes locales de víctimas. Así que cuídense y sean cautelosos. Al escuchar el anuncio, Sofía claramente se asusta. El miedo es evidente en su cara. Henry le pregunta: ¿Qué ocurre, Sofía? ¿Quién es este Garfio y por qué has comenzado a temblar al escuchar su nombre? Tú no lo sabes, Henry, porque viniste a la ciudad hace pocos años. Hace 10 años, en 1846, la hija de mi tía Ana y su novio fueron a escalar. Acamparon sobre la colina solos y armaron una tienda. Cuando iban a la tienda, Ana escuchó una voz y se asustó. Cuando vieron la forma afuera, había un hombre parado delante de su tienda. Era muy tenebroso y malvado. Sus uñas eran largas, sus ojos eran un rojo raro y una de sus manos era un garfio de acero. No los dejaré ir. Mataré a cada pareja amorosa. El novio de Ana se enojó al escuchar esto y atacó a el garfio, pero el garfio le apuñaló el cuello y clavó el garfio en la cara, y el novio murió en el momento. Ana estaba huyendo de él cuando el garfio golpeó el cuello de Ana y la golpeó y apuñaló en la cara también. Mi hermana se desmayó y cuando recuperó los sentidos, regresó herida a la casa. Luego de esto, a la fecha, no ha podido recuperarse. Se queda en su cuarto, no habla con nadie y no quiere casarse nunca más. Pero dime, ¿quién es este Garfio y por qué haría esto? Tales incidentes aumentaban rápidamente en la ciudad. Las parejas eran asesinadas a diario. No entendemos quién es el Garfio, por qué hacía esto y hasta ahora todavía no hemos podido descubrir quién es. En realidad no tenemos ni idea. Sofía le cuenta todo esto a Henry y de repente su vehículo es atacado de nuevo, como si alguien lo golpeara con un martillo.
apúrate, vayamos a mi casa. El Garfio rompe el vidrio del auto con su garfio. Lava de sangre cae de sus ojos rojos, dientes puntiagudos y cara terrible. Saca a Sofía a rastras del auto con el garfio. Henry rápidamente intenta atacar al garfio saliendo del auto. Pero el garfio ataca la cara del joven con su garfio y la cara de Henry se llena de sangre. Comienza a gritar del dolor y muere. Sofía huye para salvar su vida. No dejaré a nadie con vida. No dejaré a nadie con vida. Mataré a todos en la ciudad y nadie podrá tener éxito en el amor. Nadie podrá. Sofía huye hasta su tío John. Su tío es un activista paranormal. Le cuenta toda la historia. ¿Por qué ha vuelto, tío? ¿Por qué quiere matar a todos? Mató a Henry también. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Querida, primero que nada bebe un poco de agua. Sé lo que le ocurrió a Ana y cómo ha vuelto. Lo cual significa que todos ustedes jóvenes están en serio peligro. ¿Pero por qué está matando a todos los jóvenes? Se dice que hace 50 años, un joven llamado Kevin Garfio vivía en esta ciudad. Era un herrero y amaba a una chica, pero no podía casarse con ella ya que el padre de ella era muy rico. Rompieron el amor de Kevin con su dinero y para mantener a Kevin lejos de su hija le cortó una de las manos y le dio una golpiza. Kevin casi muere. Se dice que se hizo el garfio él mismo y lo aplicó en su mano. Ahora le encanta matar a las parejas y llega a la ciudad cada 10 años y hace la cacería y todos lo llaman el garfio. Así empezó esta historia. Tío, debo vengar la muerte de Henry con el garfio. También arruinó a mi hermana. No lo dejaré en paz. Ayúdame, por favor. Ok, te ayudaré. Sofía se para cerca del bosque con su amigo Peter y está esperando al garfio. Sofía, tengo miedo. ¿Qué tal si el garfio me asesina? No pasará nada, ten fe. Sofía abraza a Peter y de repente fuertes vientos soplan por el bosque. Sofía ve al garfio parado delante de ella. La sangre cae de su garfio y la sangre brilla en sus ojos. Dije que mataría a todos los amantes. El garfio saca su mano y toma la pierna de Peter con el garfio y lo cuelga en el árbol. No dejaré a nadie. No dejaré a nadie. El garfio busca con la otra mano y levanta a Sofía del cuello. Sofía se asfixia y al mismo tiempo el tío John, que estaba escondido detrás de un árbol, aparece y pone un collar en el cuello de Garfio. La fuerza del garfio se reduce y este se queja fuertemente. Su garfio cae de su mano y desaparece en el aire. Y así termina el garfio. Fin. Sang Jin. Kisah ini dari tahun 1926. Kedua orang tuaku tewas dalam kecelakaan. Dan aku dulu tinggal di Baghdad dengan nenekku Sabina. Aku ingin tahu bagaimana orang tuaku tewas. Tapi nenek selalu membuat-buat alasan. Bahkan sampai aku kelas 8 di usia 15 tahun. Nenek, kini aku harus belajar di desa lain. Tolong doakan aku. Iya, belajarlah dengan tekun dan jadilah orang berguna. Lewat mana kau akan ke sekolah? Begini, Nek. Aku akan lewat jalan setapak yang dekat telaga di luar desa. Jalan setapak yang ada telaganya? Tidak, jangan mendekat ke telaga itu. Memang kenapa, Nek? Nenek tidak perlu menjawab itu.
Kalau nenek bilang tidak berarti tidak. Jangan dekat-dekat telaga itu. Hari itu, nenekku melarangku mendekati telaga itu. Itu terngiang terus di benakku. Dan aku memutuskan untuk ke sekolah lewat sana. Aku memiliki 2 teman baik, Afrin dan Hamzah. Kami biasa pergi ke sekolah lewat jalan dekat telaga itu. Kau tahu Omar, ibuku berkata sesosok jin hidup dekat telaga ini. Bertahun-tahun silam ia makan banyak orang, lalu ia dikurung dalam kendi dan dilempar ke dalam telaga ini. Tidak mungkin, Afrin. Mungkin karena itulah nenekku selalu melarangku datang ke sini. Tapi aku masih berpikir kalau ini adalah tempat yang sangat tenang. Teman-temanku dan aku terus bicara sambil berjalan. Hingga Afrin melihat 2 mata hitam menatap kami dari air telaga. Afrin yang pertama melihat menatap balik. Dia berbalik ke arah lain. Siapa di sana? Siapa itu? Tidak ada orang di sana, Afrin. Kau mungkin melihat bayanganmu sendiri di air. Saat itu, di depan jalan setapak, kami melihat seorang wanita yang menangis. Dia duduk di sana dengan pakaian koyak dan ember. Hei, kenapa wanita itu menangis? Omar, jangan dekat-dekat dia. Kita tidak tahu siapa dia. Aku sudah takut dan hari sudah gelap. Ayo pergi dari sini dan pulang. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kau ini penakut. Kami kan bersamamu. Lalu, kami bertiga mendekati si wanita itu. Kenapa kau menangis? Aku tidak bisa menangkap satu ikan pun hari ini. Sedikit uang yang kudapatkan juga jatuh di telaga itu. Kini, apa yang harus kukatakan pada tuanku? Anak-anakku akan mati kelaparan. Jadi aku akan mati lebih dulu di sini dengan terjun ke dalam telaga. Tolong, jangan lakukan itu. Katakanlah pada kami di mana kau kehilangan uangmu itu. Kami akan berusaha untuk membantu menemukannya. Apa-apaan kau Omar? Hari makin gelap dan ingat, nenek berpesan padamu jangan masuk ke telaga itu. Aku berfirasat buruk. Ayo pergi dari sini. Tetap di sini dan diamlah. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak akan pulang tanpa membantu wanita ini. Tapi kami tidak tahu tentang 2 mata yang mengintai kami. Di luar pandangan mata, ada sedikit pergerakan dalam air telaga. Bayangan aneh perlahan muncul ke permukaan. Awalnya tampak seperti ular dan tiba-tiba berubah menjadi kadal. Wujudnya berubah berkali-kali. Afrin menoleh ke belakang dan tidak melihat apa-apa lagi. Firasatku tidak enak tentang ini, Omar. Hamzah, ayo kita pulang. Sudah, tetaplah di sini. Aku akan ke telaga itu. Aku melepaskan baju dan sepatuku, lalu terjun ke dalam air. Air itu bergerak seperti ombak. Dan itu seperti sebuah kendi kecil yang baru diserahkan langsung ke tanganku. Hei, apa ini? Kendi? Kelihatannya bagus, akan kubawa pulang. Aku menemukan uang si wanita di tempat yang sama di bawah air dan mengembalikannya. Si wanita bisa memancing lagi. Aku menunjukkan kendi itu pada teman-temanku. Tapi begitu si wanita melihat itu, matanya berubah merah dan mulai tertawa. Angin yang kencang mulai berhembus dan tiba-tiba ada ombak dalam air telaga. Lihatlah! Kau menemukan kendi itu setelah 2 abad aku menunggunya dan menemukan kendi itu hari ini. Aku tahu kau akan melakukan tugas ini. Kini serahkan kendi itu padaku. 2 abad kemudian? Apa maksudmu? Lagi pula kendi ini milikku. Aku telah mengeluarkannya dari telaga. Aku tidak akan mengembalikannya. Sudah kubilang ada yang tidak beres di sini kan? Sekarang ayo kita lari, cepat. Kami bertiga mulai lari. Lalu si wanita tua berubah wujud menjadi anjing dan dia mulai mengejar kami. Matanya sangat menakutkan. Lalu mendadak, sayap-sayap muncul dari tubuhnya. Dia berubah menjadi elang raksasa. Dia merebut kendi itu dari tanganku, sementara kami masih berlari. Sudah cukup, kendi ini sekarang jadi milikku. Hari ini setelah 2 abad akhirnya aku bertemu jin itu sekali lagi. Aku hanya perlu amat sangat bersabar. Setelah mengatakan semua itu, dia berubah kembali jadi wanita dan membuka tutup kendi itu.
Begitu kendi itu terbuka, asap tebal keluar dari sana dan mengepung kami. Seorang pria berkulit biru raksasa muncul. Tubuh atasnya kasat mata dan tubuh bawahnya seperti ekor ular yang berasap. Wow, hari ini aku bebas setelah 200 tahun. Kini aku akan menguasai dunia. Dia melihat si wanita dan terbang ke arahnya, merasukinya dan mengambil alih tubuhnya. Api keluar dari mulutnya. Gigi-giginya jadi runcing dan dia mulai tertawa. Kakinya berubah menjadi ekor ular. Kami ketakutan dan kami mulai berlari pulang lewat jalan setapak itu. Tapi si jin lari lebih cepat, menangkap kakiku dan menyemburkan zat asam pada wajahku. Tidak, lepaskan aku! Jin itu merasuki tubuhku. Lidah ular keluar dari mulutku seperti tentakel. Mataku berubah menjadi merah dan hari mulai hujan. Teman-temanku, Afrin dan Hamzah, lari sangat cepat pergi dari sana. Tiba di rumah nenekku dan memberitahukan segalanya. Mengapa ini terjadi? Mengapa ia pergi ke sana melanggar laranganku? Anak-anak, itu adalah sesosok jin. Orang tua Omar dimakan jin. Karena itulah aku memperingatkan kalian agar tidak ke sana. Jin itu apa, Nek? Jin dapat berwujud apa saja. Ada jin-jin yang baik, tapi kebanyakan jahat. Mereka dapat merasuki hewan atau manusia apa saja dan jadi seperti tubuh itu. Mereka terdiri dari 3 jenis dengan warna kulit berbeda-beda. Mereka dapat lari di kecepatan 15-18 mil per jam dan mengangkat beban seberat 20-200 pon. Kadangkala mereka bisa berubah wujud menjadi makhluk bersayap dan di kali lain seperti anjing. Ular dapat melihat jin dan selalu adalah teman mereka. Jadi itu artinya Omar tidak akan bisa pulih lagi. Ada orang bernama Hatim yang mungkin punya solusinya. Kalian berdua cepatlah pulang. Jadi itulah yang nenekku lakukan. Dia pergi menemui seorang pria bernama Hatim Baba. Kamar Hatim penuh dengan ramuan sihir. Dia punya hewan-hewan gaib yang diawetkan di dindingnya dan aura gaib berpusar di kamar itu. Mari, mari. Cucuku diculik jin. Jangan katakan apa-apa lagi padaku. Aku tahu semuanya. Kenapa anak-anak itu pergi ke telaga? Sekarang kendi itu terbuka setelah 2 abad. Akan ada maut di mana-mana. Aku akan membawa Omar kemari. Tapi ingat, hari ini jin itu akan mengambil korban jiwa seseorang. Hatim mulai merapal mantra dengan lantang dan menaruh lebih banyak kayu di api. Dalam waktu singkat, Omar, yaitu aku, yang kini menjadi jin, datang ke sana. Di saat itu, aku jadi raksasa bersayap dan mata merah sepenuhnya. Begitu aku datang ke ruangan Hatim, seluruh ruangan itu dipenuhi cahaya merah. Kenapa kau keluar dari kendimu? Apa salah anak itu? Lepaskan dia. Di sana sempit sekali. Aku akan tinggal di sini dan menemukan rumah lain. Aku akan hancurkan seluruh dunia. Hatim terus merapal dengan lantang. Segera meletuslah pertarungan besar antara kekuatannya dengan kekuatan si jin. Jin itu keluar dari tubuhku. Untuk bisa melawan Hatim, dia tampak seperti seekor ular. Kenapa kau mengeluarkanku dari tubuh Omar? Kini aku akan merasuki nenek ini. Dan sebelum Hatim bisa melakukan apapun, si jin menggunakan kekuatan jahatnya untuk merasuki tubuh nenekku. Nenek roboh dan tersiksa. Aku sangat sedih. Hatim mulai mengurung jin itu ke dalam teko. Lepaskan nenek itu atau aku harus mengurungmu ke dalam teko ini. Tidak,
Apa yang kau lakukan? Jangan kurung aku dalam teko itu. Aku akan meninggalkan nenek ini. Akan kulakukan perintahmu. Sekarang kau jadi tuanku. Tapi Hatim terus merapal mantra tanpa henti. Dan si jin mulai keluar dari tubuh nenekku dan tersedot ke dalam teko itu seperti asap. Kemudian nenekku meninggal. Nenekmu sudah tiada, Omar. Percuma menangisinya. Seharusnya kau patuh. Kini kau juga harus pergi. Aku tidak pernah melupakan jin itu. Dan aku sadar, karena kesalahankulah nenekku meninggalkan dunia ini. Dunia jin itu sangat berbahaya. Selesai. Monster dari lemari. Kisah ini dari tahun 1980. Alex pindah ke Boston dengan kakaknya David dan ayahnya, Thomas, beberapa hari yang lalu. Rumah mereka sangat indah. Dua bersaudara itu mengamati rumah itu dan mereka amat puas. Wah, kamar kita keren ya. Iya, aku akan menaruh ranjang dekat lemari ini. Ngomong-ngomong, lemari ini kan bukan milik kita, tapi milik penghuni yang lama. Ya, itu kelihatannya lumayan reot. Kurasa aku taruh barang-barangku di tempat lain saja. Begitu Alex menyentuh lemari itu, ia merasakan angin mendadak berhembus dan ia jatuh ke lantai. Hei, kau baik-baik saja? Itu tadi aneh sekali. Aku merasa seperti ada orang yang mendorongku. Dalam hitungan hari, seluruh keluarga telah pindah masuk dan mulai kerasan di rumah baru mereka. Suatu malam, Alex dan David sedang tidur saat mereka mendengar suara seseorang di dalam lemari mengetuk dari dalam. Alex terlonjak dari tidurnya saat suara tangis panik terdengar olehnya. Ia menyalakan lampu samping ranjangnya dan menghampiri lemari. Suara menyeramkan datang dari dalam. Bebaskan aku. Buka pintunya. Alex ketakutan dan mengguncang David dari tidurnya. Ada apa? David, di lemari ada orang di dalam memohon pada orang di luar untuk membuka pintunya. Apa maksudmu, Alex? Kau pasti telah bermimpi buruk. Tunggu, dengarkan baik-baik. Itu sungguh terjadi. David berjalan ke arah lemari dan membuka pintunya. Ia melongok ke dalam. Tidak terjadi apa-apa. David menoleh curiga pada Alex. Lihat itu, Alex. Tidak ada apa-apa di dalam. Seketika, sesosok monster amat berbahaya tiba-tiba muncul. Bergerak langsung ke belakang David. Melihat monster itu, ketakutan menerpa hati Alex. David, cepat berbalik. Monster itu menghilang begitu David menoleh ke belakang. Apa? Tidak ada apa-apa? Alex gemetar ketakutan. Aku akan tidur. Kusarankan kau tidur juga ya. Tapi percayalah padaku, aku melihat seseorang di lemari itu. Kita tidak bisa tinggal di kamar ini. Percayalah pada aku, David. Keesokan sorenya, David bicara pada ayahnya. Ayah, boleh aku menginap di rumah Harry? Iya. Malam itu, Alex tidur sendirian di kamarnya. Ia tidak mengantuk. Ia gemetaran di bawah selimut. Hingga akhirnya ia jatuh tertidur. Dan saat itu ia tertidur nyenyak. Tapi ia terbangun oleh suara pintu lemarinya terbuka perlahan. Ia mengintip dari balik selimut dan amat ketakutan. Monster yang sama muncul tepat di depan wajahnya. Alex berteriak dan ia berusaha untuk lari dari kamar itu. Tapi pintu kamarnya tidak mau terbuka. Tinggalkan aku, tolong lepaskan aku mohon, tolong. Sudah bertahun-tahun aku menunggu saat ini. Bagaimana bisa aku melepaskanmu? Alex mencoba untuk berbalik, tapi monster itu bergerak di depannya kemanapun ia pergi. Monster itu menggigit leher Alex, dan darah menetes di lantai.
Keesokan harinya, David pulang dan melihat Thomas gelisah. Ayah, apa yang terjadi? Ayah tidak tahu kemana Alex. Dia menghilang sejak tadi pagi. Jangan khawatir ayah, aku akan bertanya pada teman-temannya. David bertanya pada semua teman Alex, tapi tidak seorang pun tahu. David duduk di ranjang, penasaran kemana Alex telah pergi. Lalu ia melihat darah di bawah pintu lemari. Saat ia membuka lemari itu, mayat Alex jatuh ke arahnya. Alex, ayah, Alex di sini. David dan Thomas terkejut bahwa Alex sudah tewas. Siapa yang melakukan ini pada anakku? Ayah, ingat apa kata pemilik lamanya? Kurasa kita harus bicara pada Pak George. Aku turut berduka tentang Alex. Pak George, apa kau tahu sesuatu mengenai lemari itu? George jadi agak gelisah. Itu dari zaman kakekku. Saat usiaku 20 tahun, konon ada momok dari seorang pembunuh berantai bernama Revin. Aku ingat dia datang ke rumah kami untuk bersembunyi dari polisi. Dia bersembunyi di lemari itu. Saat kakekku memergokinya, dia mengunci pintu lemari untuk mengurung si pembunuh. Tapi kakekku menderita demensia. Sebelum dia bisa memberitahu polisi, dia lupa bahwa dia telah mengunci Revin di lemari itu. Revin diam di sana selama 30 hari dan tewas. Setelah itu, kamar itu mulai bau. Kakek membuka lemari dan baru ingat segalanya. Pendeta menyuruh kami membakar jenazah itu, tapi kakek malah menguburnya. Setelah itu, kami tidak pernah menggunakan lemari itu. Itu berarti Revinlah yang membunuh Alex. Apa maksudmu, David? David memberitahu Thomas dan George tentang kejadian seperti mimpi buruk yang dialami oleh Alex dan dirinya. Kakek mengubur mayat itu di halaman belakang rumah. Mungkin kalau kita membakar kerangkanya, jiwanya mungkin akan menemukan kedamaian. Pembunuh Alex harus dihukum. George dan Thomas mulai menggali di halaman. David pergi ke kamar untuk menutup pintu lemari itu lagi. Kau tahu, berjaga-jaga si monster jangan keluar lagi. Tapi saat David memasuki ruangan, pintu ruangan tertutup. Dia lari melintas kamar untuk menutup pintu lemari. Tapi dia tersandung dan membentur dinding. Kepalanya kesakitan. Lalu, monster menyeramkan yang sama muncul dari dalam lemari di hadapannya. Mata merahnya menyeramkan, tubuh raksasanya berdarah-darah. David berteriak. Di luar, Thomas mendengar suara teriakan itu dan lari ke dalam. Monster itu mencekik leher David dan melemparkannya lagi. Thomas mengambil gada pemukul bisbol, menjebol pintu dan masuk. Ia menghantam ke arah si monster, tapi gada itu pecah jadi dua. Lalu si monster menghujamkan kuku-kuku runcingnya ke perut Thomas hingga tewas. Di luar, George tidak mempedulikan suara-suara teriakan dan menemukan tengkorak Revin. Ayah! David mulai menangis. Monster itu maju ke arahnya untuk membunuhnya. Tapi begitu ia sudah dekat pada David, monster itu mendadak terbakar. Di luar, George telah membakar tengkorak itu. Di dalam, monster itu hangus jadi asap dan lemari itu juga ikut terbakar. Kau telah kehilangan segalanya, David. Mulai sekarang kau adalah anakku. Ikut David aku. ikut dengan George, tapi tidak pernah bisa melupakan tragedi ini. Selesai. Si boneka sawah. Ini adalah kisah di tahun 1920. Helen tinggal bersama seluruh keluarganya di sebuah desa kecil. Putranya Sam berumur 15 tahun dan suaminya Tom seorang petani. Mereka hidup bahagia. Suatu hari Sam sedang bermain bersama teman-temannya. Ayo main di ladang dekat gereja. Iya, ayo. Ya, itu pasti asik. Aku tidak mau ke sana. Kalau kalian berdua mau pergi, silahkan saja. Tapi orang tua kita berpesan jangan pernah ke sana. Aku akan patuh pada mereka. Sam, Jerry, dan Ricky pergi ke ladang dekat gereja. Tidak mengacuhkan henna. Dan sore menjelang. Sudah sore, kita harus pulang.
Hei, tunggu dulu. Kenapa kau buru-buru? Sam, kita harus pergi sekarang. Lagi pula ayah dan ibu menyuruh kita jangan pernah kemari. Iya kan? Iya, tapi kenapa itu dilarang? Aku tidak tahu persis, tapi mereka bilang ada hantu yang merasuki boneka sawah di sini. Sam tertawa keras. Dasar omong kosong. Hantu dalam boneka sawah. Lalu angin mulai berhembus kencang dan petir menyambar. Jerry dan Ricky kini mulai merasa ketakutan. Ayolah Sam, kita pergi dari sini. Aku takut. Tidak, aku harus pergi mencari boneka sawah itu, membuktikan apa cerita bodoh itu benar. Jerry dan Ricky lalu lari lebih jauh ke kegelapan. Seberapa takutkah semua orang di kota kecil ini? Mereka membuat anak-anak jadi pengecut dengan cerita-cerita bodoh mereka. Sam berjalan di ladang jagung. Saat dia berjalan lebih jauh, dia merasakan seseorang membuntutinya. Dia berhenti dan melihat ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu dia terus berjalan. Lalu Sam melihat ke tempat si boneka sawah biasanya digantung di ladang, dan baru sadar tidak ada boneka sawah di sana. Sam terkejut atas penemuan ini. Dia melihat ke sekeliling tapi tidak ada boneka sawah. Dia mulai ketakutan. Kemana si boneka sawah pergi? Kurasa aku sebaiknya pulang saja sekarang ini. Saat Sam berbalik untuk pulang, si boneka sawah seketika berdiri di hadapannya. Separuh wajahnya terbakar. Matanya merah. Wajahnya mengerikan. Sam ketakutan melihatnya dan lari. Tapi pelariannya sia-sia. Karena kemanapun dia lari, boneka sawah akan muncul di depannya. Sam terjatuh dan boneka sawah mendekatinya dengan nanar. Kau mau pergi kemana, nak? Menjauhlah dariku, lepaskan aku. Tidak, aku tidak melepaskan siapapun. Tidak ada yang boleh lari. Siapa suruh masuk ladangku? Sam mencoba lari, tapi boneka sawah menangkap kakinya dan melontarkannya ke udara. Sam jatuh ke tanah dan kepalanya memar terantuk batu. Dia berdarah. Tiba-tiba, ladang itu berubah menjadi rawa, dan Sam tenggelam ke dalamnya, sedangkan banyak tengkorak mengapung di sekitarnya. Ibu dan ayah Sam mendatangi Jerry, Ricky, dan Hannah. Mereka tampak sangat resah. Ada masalah apa, Bibi? Anak kami Sam belum pulang. Apa kalian tahu di mana dia? Jerry dan Ricky saling bertukar tatapan ngeri. Dia tadi di ladang dekat gereja. Tempat yang ibu pesan agar kami jangan datangi. Mendengar itu, ibu Sam mulai menangis. Aku yakin si boneka sawah telah merenggut anakku juga. Tidak ada gunanya menangis. Kita harus mencarinya. Tunggu, kita harus minta tolong pada Bapak Peter. Ia akan membantu kita. Semua orang pergi mengunjungi Bapak Peter, minta pertolongannya. Ayahku telah mengorbankan nyawanya untuk membebaskan jiwa si boneka sawah untuk membantu desa ini. Aku tidak akan membiarkan pengorbanannya sia-sia. Mungkin ini saat yang tepat untuk menghancurkan si boneka sawah. Tapi siapa si boneka sawah dan mengapa semua orang begitu takut padanya? 50 tahun yang lalu, seorang petani tinggal dekat ladang di samping gereja. Namanya Max. Dia dulu menanam gandum terbaik di ladangnya dan terus berkembang dari hari ke hari. Melihat itu, para petani lain di desa ini merasa iri. Setiap orang perlahan menjauh dari Max. Max merasa sangat kesepian karena dia tidak menikah dan kedua orang tuanya sudah tiada. Tapi keuntungannya berkali-kali lipat lebih banyak dari petani lain. Semua petani kesal melihatnya, jadi mereka bersekongkol. Suatu malam saat Max sedang tidur di rumahnya, para petani memasuki ladangnya dan membakarnya. Semua gandumnya terbakar habis. Max lari ke ladangnya, melihat ladangnya terbakar. Dan dia sadar itu ulah para petani yang iri. Max mengambil palu dan menghantamkannya ke salah seorang petani. Marah, semua petani lain mengeroyoknya.
menyeretnya ke ladang yang terbakar dan mengikatnya pada boneka sawah. Dia lantas tewas, tapi jiwanya terpenjara di boneka sawah itu. Lalu si boneka sawah membunuh semua petani yang membunuhnya. Sejak itu, siapapun yang masuk ke ladang itu akan tewas. Kita harus segera menemukan Sam, Bapak Peter. Peter, Helen, dan Tom mendatangi ladang itu dan mulai memanggil Sam. Saat obor Helen jatuh ke tanah, dia melihat pakaian Sam tergeletak di sana. Saat dia merunduk untuk memungutnya, dia melihat dua kaki yang sangat menakutkan. Perlahan dia mengangkat obor sambil gemetar ketakutan. Dia melihat si boneka sawah berjalan penuh ancaman ke arahnya. "Nyala dari ladangku!" Si boneka sawah mendorong Helen dan Tom mengulurkan obornya ke arah boneka sawah. Tapi dia tidak takut pada apapun. Di mana anakku Sam? Apa yang telah kau lakukan padanya? Aku telah menguburnya di tanah ini. Dan kini aku akan melakukannya pada kalian bertiga. Boneka sawah menyerang Tom hingga pingsan. Lagi-lagi dia mengubah ladang menjadi rawa di sekeliling. Dan mayat Sam mulai muncul pula. Helen dan Tom mulai tenggelam dalam rawa itu. Sam, anakku. Tom, selamatkanlah kami, Bapak Peter. Peter yang berdiri agak jauh dari ladang mengeluarkan sebotol kecil air suci dan menuangkannya pada si boneka sawah. Boneka sawah mulai berteriak kesakitan. Perlahan, Peter menuangkan seluruh isi botol ke atasnya. Si boneka sawah pecah menyerpih dan perlahan menyatu dengan tanah. Helen dan Tom mulai menangis saat mereka menemukan mayat putra mereka. Maaf, Helen, aku tidak bisa menyelamatkan putramu, tapi pengorbanannya telah menyelamatkan para penduduk dari monster itu. Selesai. Suster Hitam. Kisah dari tahun 1989. 3 gadis di Inggris, Cheryl, Agnes, dan Diana, pernah tinggal bersama sebagai teman kos. Mereka pernah bekerja di tempat-tempat berbeda. Perlahan-lahan persahabatan mereka makin mendalam. Agnes, pria macam apa yang ingin kau nikahi? Aku akan menikahi pemuda kaya sehingga aku bisa hidup nyaman seumur hidupku. Wah, dan kau, Cheryl? Aku amat senang dengan pekerjaan di bankku. Uang bukan segalanya. Ia seharusnya jadi teman hidup yang baik. Kurasa kedua mitra harus punya pekerjaan masing-masing dan menjalankan rumah tangga bersama. Itu harapanku. Kau dan pekerjaan bankmu. Aku hanya ingin suami yang jadi budak istrinya. Beberapa hari kemudian, tibalah hari ulang tahun Cheryl. Agnes dan Diana membuat rencana mengadakan pesta ulang tahun bersama. Mereka telah menghias ruangan sebelum Cheryl tiba malam itu. Tapi Cheryl berulang tahun tengah malam. Ia akan datang sebelumnya dari kantor dan kejutan kita akan gagal. Oh iya, aku belum memikirkan itu. Kau lakukan satu hal, aku akan menghias ruangan dan kau mengajaknya jalan-jalan entah kemana dan bawa dia pulang saat tengah malam. Wow, idenya bagus juga. Aku akan mengajaknya untuk menonton bioskop. Dan Diana tiba di bank Cheryl sebelum pekerjaannya selesai hari itu. Hai Diana, apa yang kau lakukan di sini? Kupikir aku ingin mengajakmu nonton film setelah pekerjaan membosankan ini, mau kan? Wah, undangan ini sungguh kejutan. Dan di mana Agnes? Aku tidak tahu di mana dia. Tapi kita berdua bisa pergi nonton film. Jadi Diana membuat alasan untuk bos temannya dan dia membawa temannya Cheryl menonton film. Selama itu Agnes sedang mempersiapkan pesta ulang tahun untuknya. Keduanya pulang setelah menonton film larut malam itu. Filmnya bagus sekali, Diana. Terima kasih. Tidak masalah, sobat. Kau melakukan pekerjaan membosankan itu di bank. Kau layak mendapat hiburan. Saat berjalan pulang dari bioskop dan berbincang sepanjang jalan, tiba-tiba seorang wanita muncul di depan mereka. Dia sangat buruk rupa dan mengenakan pakaian suster. Dia berjalan seakan melayang.
Cheryl dan Diana terkejut wanita misterius itu muncul di depan mereka. Siapa kau? Diana berdiri di belakang Cheryl. Dia tidak mau mendekat karena ketakutan. Apa kau melihat kakakku Peter? Peter? Siapa dia? Aku tidak kenal Peter. Kau bekerja di Bank of England, kan? Iya. Tapi kau tidak kenal Peter? Iya, kakakku. Di mana dia? Ayo Cheryl, kita jalan, jangan jawab dia. Kurasa dia gila. Ayo pergi. Kau tahu kakakku Peter. Ia pernah kerja di Bank of England juga. Aku tidak tahu siapa dia. Kalau begitu kau tidak tahu. Dan suster itu mulai berjalan maju sambil berteriak dan mencekik leher Cheryl. Tiba-tiba matanya berubah merah. Dan bukan air mata, darahlah yang membanjir dari matanya. Tiba-tiba kuku-kukunya memanjang dan makin runcing. Sambil mencekik leher Cheryl, dia mulai terbang ke udara. Dan dia mulai tertawa keras. Diana pergi setelah melihat kengerian yang terpapar di depannya. Lepaskan temanku, lepaskan dia. Wanita itu membawa Cheryl ke posisi sangat tinggi, lalu menjatuhkannya dari ketinggian. Kepala Cheryl membentur tanah dan langsung pecah, dan darahnya mulai membanjir. Dan wanita misterius itu menghilang dalam angin. Diana lari ke arah sahabatnya, mencoba menolong, tapi dia telah kehilangan terlalu banyak darah. Diana memohon pada temannya. Cheryl, ayo bangunlah, ini hari ulang tahunmu. Agnes telah membuat pesta kejutan untukmu. Bangunlah sekarang. Sementara itu, massa berkerumun. Mobil polisi dan ambulans juga berdatangan. Mereka mengangkat jenazah Cheryl. Diana menangis dan memberi keterangan di kantor polisi. Lalu Agnes tiba di sana. Agnes, Cheryl sudah tiada. Ia meninggalkan kita di hari ulang tahunnya. Wanita itu membunuh Cheryl. Wanita apa? Siapa dia? Tolong jelaskan secara detail. Dan bantu kami mensketsanya. Diana mendiktekan seluruh laporan sambil terus menangis. Saat sketsa wajah jadi, semua orang melihat bahwa wanita itu mirip suster hitam. Dengar, Bu. Jangan menangis. Kami sangat berduga atas kematian temanmu. Kasusnya tidak normal. Kami akan melakukan penyelidikan. Tapi kurasa ini adalah kasus suster hitam. Kami bisa menangkap orang hidup, tapi bagaimana dengan yang sudah mati? Suster hitam? Orang mati? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Oh, Dr. Robert akan bisa menerangkan semuanya pada kalian lebih baik daripada aku. Temuilah dia, ini alamatnya. Siapa dia? Dia adalah ahli paranormal dan sedang menyelidiki kasus suster hitam. Apakah ahli paranormal itu? Mereka adalah para ahli yang meneliti kuasa-kuasa iblis dan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan manusia. Diana dan Agnes menemui Dr. Robert keesokan harinya setelah membuat janji lebih dahulu. Mereka melihat ruangannya sangat terang dan mesin-mesin aneh terpasang. Juga ada pentagram di satu sudut. Si dokter sedang duduk di sampingnya. Selamat datang Diana dan Agnes, apa kabar? Apa Anda kenal dengan kami? Ya, inspektur memberitahuku tentang kalian. Aku juga akan meneliti kasus Cheryl. Apa kalian bawa fotonya? Iya. Robert menaruh fotonya di tengah pentagram dan dia terus memperhatikannya. Robert mulai bergumam sendiri. Kecurigaanku benar. Ini ulah si suster hitam. Aku sangat prihatin teman kalian jadi korbannya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi mengapa? Siapa atau apa? Hukuman dapat diberikan untuk manusia biasa. Suster hitam adalah roh bertahun-tahun silam.
Di sebuah desa, dua bersaudara, Sarah Whitefield dan Peter, pernah hidup bahagia. Peter menemukan pekerjaan di Bank of England. Sarah, aku dapat pekerjaan. Aku harus pindah ke kota. Tapi jangan khawatir, aku akan mengirimu uang dan aku akan terus mengunjungimu. Peter ke kota dan memulai pekerjaan barunya. Pada awalnya dia bekerja jujur, tapi lambat laun dia ketagihan mendapat uang dan mulai mempertaruhkan uang bank. Aku akan jadi kaya raya suatu hari nanti. Tapi tindakan penggelapan Peter diketahui pimpinan bank dan dia diserahkan pada polisi. Kasus itu berlangsung lama. Hukum Inggris menjatuhinya hukuman mati. Dan Peter terbunuh. Sementara itu, Sarah Whitefield tidak tahu keberadaan Peter selama berbulan-bulan. Akhirnya dia ke kota, mendatangi bank untuk mencari kakaknya. Di mana kakakku, Peter? Kami tidak tahu. Staf bank menyembunyikan kenyataan dari Sarah, tapi dia sangat tekun. Dia datang setiap hari untuk mencari kakaknya. Di mana kakakku? Kami tidak tahu. Dia sudah lama tidak masuk kantor. Sarah merasa ada yang mencurigakan. Dia datang ke bank tiap hari untuk menanyakan Peter. Suatu hari para bankir jenuh dan memberitahu kebenarannya. Mendengar itu, hati Sarah hancur. Melihat kondisi emosional parah yang dialami Sarah, pihak bank mengumumkan memberinya dana pensiun dengan syarat dia tidak datang lagi. Beberapa hari kemudian, Sarah meninggal dan dikuburkan di halaman belakang bank. Tapi tiba-tiba, beberapa hari kemudian, orang-orang di bank melihat Sarah. Dan lagi-lagi dia menanyakan tentang kakaknya. Apa kau melihat kakakku, Peter? Tidak. Dan Sarah berubah menjadi suster hitam. Siapapun yang menjawab pertanyaannya, dia habisi dengan memecahkan kepala mereka. Hal yang sama terjadi pada teman kalian, Cheryl. Dia telah jadi korban kemarahan suster hitam. Tapi teman kami terbunuh tanpa alasan. Apa salahnya? Aku paham duka kalian, tetapi aku hanya bisa berdoa. Semoga Tuhan memberkati jiwa teman kalian. Beberapa hari kemudian, di jalan yang sama, si suster hitam lagi-lagi membunuh orang. Dan dia terus jadi sumber ketakutan di kota itu sampai sekarang. Selesai. Manusia Serigala. Kisah ini terjadi di kota Boston tahun 1975. 3 sekawan kuliah di St. Joseph College, Ross, Jenny, dan Nick, adalah sahabat kental. Mereka selalu bersama. Suatu sore saat kampus ditutup, mereka sedang nongkrong dan berbincang dekat gerbang masuk kampus. Mereka tidak sadar hari sudah malam. Teman-teman, datanglah ke rumahku di akhir minggu. Kita nongkrong. Aku harus mengerjakan tugas. Ayolah Jenny, kalau kau tidak datang mana seru. Baiklah, aku ikut. Saat Jenny, Ross, dan Nick menoleh ke jalanan, mereka melihat orang misterius sedang menatap ke arah mereka. Hei teman-teman, coba lihat. Kalian lihat orang aneh itu menatap kita. Iya, memang. Tunggu di sini, aku akan memberinya pelajaran. Nick mengejar pria itu, dan orang aneh itu cepat-cepat lari ke dalam hutan. Oh, kau pikir kau cepat ya? Akan kutangkap kau. Hah. Nick mengejar orang itu ke dalam hutan. Nick telah masuk ke kerimbunan hutan. Setelah berlari lama, dia menoleh. Dia tidak menemukan siapapun. Malam telah menelan semua cahaya, kecuali cahaya bulan remang-remang dari bulan purnama di atasnya. Tiba-tiba dia merasakan seseorang tengah mengawasinya dari semak-semak. Dan mata orang itu berpendar merah dan jahat. Nick menjadi gugup. Dia mulai berlari, dan sesosok bayangan asing mengejarnya. Nick lari ke bukit dekat hutan dan melihat parit di depannya.
Bagaimana ini? Harus kemana? Siapapun tolong aku. Nick ketakutan. Dia melihat ke arah semak, merasakan makhluk yang bernapas berat di belakangnya. Nick menoleh ke belakang dengan panik. Di sana berdirilah seorang pria bermata merah. Siapa kau? Nick melihat kuku-kuku pria itu perlahan tumbuh saat bulan berpendar di atas tubuhnya. Pakaiannya sobek dari dadanya. Giginya tumbuh dan melengkung aneh, membentuk taring serigala. Dia berubah menjadi manusia serigala, tepat di depan mata Nick. Dan Nick sangat ketakutan. Tinggalkan aku, tolong, biarkan aku pergi, tolong. Si manusia serigala menyerang Nick sehingga lehernya berdarah parah. Jenny tiba dengan menangis histeris di rumah Ross. Jenny? Ross, mayat Nick ditemukan dekat bukit. Ia dibunuh oleh manusia serigala. Apa? Apa maksudmu? Kau tidak salah dengar, Nick tidak pernah pulang. Jadi polisi pergi ke hutan untuk mencarinya karena aku memberitahu mereka ia lari ke dalam hutan. Andai aku menghentikannya. Mereka pergi ke rumah Nick dan melihat mayat Nick. Mereka pun menangis. Dengan lembut, Ross menarik Jenny menjauh dari pemandangan itu. Apa benar manusia serigala yang membunuhnya? Bagaimana bisa? Kau tidak percaya padaku? Temui aku di perpustakaan kota besok. Jenny menunjukkan Ross sebuah buku yang ditulis mengenai manusia serigala. Di tahun 1521, mereka pertama kali terlihat di Jerman ini. Itu adalah makhluk yang sangat berbahaya. Mereka mengambil wujud manusia di hari-hari biasa, tapi di malam bulan purnama, wujud manusia serigala muncul dari dalam tubuh mereka. Walaupun mereka berusaha, sisi manusia mereka tidak mampu mengendalikan naluri buah serigala di dalamnya dan tidak bisa menghentikan untuk melakukan pembunuhan. Ross sedang melihat citra-citra aneh manusia dalam buku itu. Dengan seksama dia mempelajari halaman demi halaman. Seketika Mike masuk berlari. Kemana saja kalian? Aku mencari kalian kemanapun. Ada apa, Mike? 5 pelajar tewas di kampus mereka. Semua adalah korban manusia serigala. Ross ketakutan saat mendengar hal ini. Ayo Jenny, kita harus pergi. Tapi Ross, kita harus mencari tahu cara untuk membunuh manusia serigala. Dalam buku ini dikatakan dia bisa dibunuh di malam bulan purnama. Dan dia jadi manusia serigala hanya di malam-malam di mana ada bulan purnama. Bila seseorang menikam jantungnya dengan belati perak, ia pasti akan mati menurut buku ini. Kita bisa pergi dan membeli belati perak di Walmart. Tapi apa yang akan kita lakukan sesudahnya? Hanya saat ia menjadi manusia serigala, saat ia harus membunuh manusia, itulah saat kita bisa membunuhnya. Apa kau sudah gila? Tidak mungkin aku mau terlibat dengan ini. Siapa yang mau mempertaruhkan nyawa dalam misi seperti ini? Baik, Ross. Kalau kau tidak mau ikut, jangan ikut. Tapi aku ingin melakukan ini. Demi Nick. Jenny, kalau kau tidak keberatan, aku akan membantumu. Sahabat karibku John terbunuh oleh manusia serigala itu. Jenny tersenyum pada Mike. Mereka ternyata sepikiran. Mereka bergabung dan terjun langsung merencanakan serangan mereka sambil menunggu malam bulan purnama berikutnya. Mike mencuri kalung perak dari rumahnya dan membuat belati perak dengan menyerahkannya ke pandai besi. Bulan purnama tiba. Mike dan Jenny bersiap di dekat hutan. Masing-masing kepalan tangan mereka menggenggam belati perak. Kita harus memasuki hutan. Jenny dan Mike bergerak dengan hati-hati. Dengan obor di tangan, mereka berjalan ke daerah berbukit dan menunggu di sana. Sudah tengah malam. Butuh berapa lama lagi? Kita harus bertindak. Sudah tidak ada waktu lagi. Kalau tidak membunuhnya sekarang, entah berapa banyak nyawa lagi yang akan melayang. Saat itu juga, si manusia serigala memanjat ke atas Mike dan menerjangnya. Belati Mike terlepas dari tangannya, sementara taring-taring tajam mengatuk ke arah leher Mike. Saat Mike terus melawan batu, Jenny mengeluarkan belatinya dan menyerang si manusia serigala. Dia menghujam punggungnya yang berbulu. Si manusia serigala melolong dan kesakitan sambil menatap terus dengan mata merah nyala. Perlahan dia mendekati Jenny. Jenny pun melangkah mundur.
Keluarlah kau dari kotaku. Si manusia serigala melolong dengan haus darah. Kaki Jenny tersandung batu dan terjatuh. Wajahnya tergores dan memar. Saat si manusia serigala bergerak ke arah Jenny, Mike perlahan mulai sadar. Tadi dia pingsan akibat serangan si manusia serigala. Jenny! Mike berjuang untuk berdiri, menyerang si manusia serigala. Lawan melolong, menggeram dan menggigit, dan membenamkan taringnya berkali-kali ke dada Mike. Mike pun tewas akibat serangan fatal itu. Jenny menyerang si manusia serigala lagi. Dia memungut kedua belati. Dia menusuk sekali di punggungnya dan yang lain di jantungnya. Si manusia serigala meraung kesakitan, lalu lenyap seperti bayangan dalam asap hitam tebal, menggantung di udara. Beberapa hari kemudian, Ross menemui Jenny saat Jenny telah pulih dan kembali kuliah. Maafkan aku, Jenny. Aku tidak menolongmu saat kau membutuhkanku. Kau adalah gadis yang pemberani. Ross, jangan pernah melupakan Mike. Aku masih hidup hari ini berkat dia. Dan berkat pengorbanannya, kita semua bisa tetap hidup dan selamat. Nenek Sihir Bell. Kisah ini dimulai di tahun 1804. John Bell dan keluarganya hidup di sebuah rumah di atas tanah 300 are yang terkenal di Adams, Tennessee. Mereka hidup bahagia. Namun setelah 10 tahun berlalu, sesuatu terjadi di 1817 yang menjadi titik balik yang mengubah hidup mereka selamanya. Suatu malam John Bell masuk ke kamar anak perempuannya Elizabeth dan melihat bahwa ia sedang mengerjakan rajutan. Elizabeth, kau masih belum tidur juga, nak? Iya, Papa. Aku baru saja hendak tidur. Elizabeth berbaring di ranjangnya. John menyelimutinya dan ia hendak memadamkan lilin. Jangan, Papa. Biarkan lilinnya. Aku takut gelap, Pak. Kau tidak pernah takut gelap sebelumnya? Kenapa sekarang takut? Apa yang terjadi, Elizabeth? Aku tidak bisa menjelaskannya, Papa. Tapi kadangkala aku merasa rasa takut yang aneh. Kita akan bicarakan ini besok ya. Kau tidurlah dulu sekarang. Elizabeth tidur dengan ditutupi selimut. Tiba-tiba angin kencang mulai bertiup dan petir menyambar. Suara pintu berderi terbuka perlahan terdengar olehnya. Tampaklah sesosok bayangan berdiri di dekat kaki Elizabeth. Rambut panjang acak-acakan berkibar. Hanya matanya saja yang terlihat jelas. Dan ia perlahan menarik turun selimut Elizabeth dari wajahnya. Elizabeth menarik selimutnya ke atas lagi. Bayangan hitam itu menarik selimut itu turun lagi. Akhirnya Elizabeth membuka matanya. Begitu ia bangun, si nenek sihir mulai terbang berkeliling di udara. Melihat itu, Elizabeth berteriak ketakutan. Papa, Papa, selamatkan aku. John lari dan masuk lewat pintu yang terbuka. Apa yang terjadi, Elizabeth? Apa tadi kau bermimpi buruk? Suara Elizabeth sudah habis. Yang bisa ia lakukan hanya menatap ke atas dan memikirkan kejadian mengerikan itu yang tidak dapat ia singkirkan dari mata batinnya. Papa, boleh aku tidur di kamar Papa? Aku tidak mau tidur di sini. Baik sayang, tapi sebaiknya kita tidak mengganggu Mama. Papa akan tidur di sini bersamamu. Mama sedang tidak enak badan sekarang. Keesokan harinya, Ibu Elizabeth, Frida, sedang mengeringkan pakaian di luar saat Elizabeth datang. Elisa sayang, apa kau mimpi buruk kemarin? Tidak, Mama. Itu semua benar. Mama pikir aku bohong, tapi semuanya sungguh terjadi. Baiklah, kau pergilah ke kamarmu. Mama akan siapkan makan siang dan memberitahumu. Elizabeth pergi ke kamarnya. Frida hendak masuk ke rumah setelah menggantung pakaian. Saat nenek sihir itu melihat Frida masuk ke rumah, ia cepat-cepat terbang ke arahnya. Dan semua pakaian itu jatuh ke tanah. Saat Frida menoleh ke belakang, si nenek sihir berdiri tepat di depannya. Si nenek sihir kejam menyerang si wanita malang, mencakar lengan Frida sambil menendangnya. Frida tersuruk di tanah, kalah. Elizabeth datang cepat untuk menolong ibunya dan melihat si nenek sihir mencekik leher Frida dan mengangkatnya. Elizabeth ketakutan melihat pemandangan mengerikan ini. Ibu, tinggalkan ibuku. Pergi kau dari sini, makhluk jahat.
Aku tidak akan membiarkan siapapun hidup, tidak seorang pun. Aku akan membunuh semuanya. Aku akan datang lagi dan kali ini aku akan membunuh kalian semua. Lalu si nenek sihir lenyap. Ibu dan anak yang terguncang itu menangis dan John tiba di tempat kejadian. Ia ketakutan melihat kondisi keluarganya. Kita harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa melihat keluargaku seperti ini. Aku akan menyurati temanku Jackson. Dia seorang cenayang dan dia akan menolong kita. Sampai saat itu, kita harus terus bersama. Malamnya, John dan keluarganya sedang duduk bersama. John memegang salib di tangannya dan menjaga Frida dan Elizabeth. Tiba-tiba, satu suara terngiang di telinganya. "John, tolong aku, John." John mengira itu suara Frida. Lalu, suara itu jadi suara Elizabeth. "Papa, tolong aku, Papa." John melihat Elizabeth dan Frida sedang tidur. Ia sadar si nenek sihir telah tiba di sana. John mendengar suara teriakan yang berat dan mengguncang dunia. Suara itu begitu kuat sehingga salib terjatuh dari tangannya, berkelontang di lantai. Sebuah kursi melayang di atas salib dan jatuh menimpanya. John mulai mencari salib itu. Di saat bersamaan, ia mendengar suara teriakan. Saat ia menoleh ke belakang, si nenek sihir sedang menampar Elizabeth hingga pingsan. Tinggalkan keluargaku! Lepaskanlah mereka! Itulah saat Jackson muncul. Dan ia menunjukkan salib pada si nenek sihir. Melihat salib itu, si nenek sihir bersembunyi di balik awan buatan. Kenapa kau ada di sini? Kenapa kau mengganggu keluarga John? Si nenek sihir dengan marah menatap John, menjambak rambut Frida, dan menyeretnya menjauh. Tanyakan siapa aku, John. Apa kau tidak mengenaliku, John? Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku Cat Bates yang kau bunuh 10 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun aku amat ingin menuntut balas. Kini kesaktianku telah memuncak dan aku tidak akan melepaskan siapapun. Aku akan menghancurkan seluruh keluarga ini. Bila ia ingin menyelamatkan keluarganya, maka John harus mati. Harus mati. Aku akan menghancurkan seluruh keluarga ini. Semua orang terkejut karena ini. John terkejut dan mendadak mulai menangis. Siapa itu Cat? John, katakan pada kami, siapa Cat? Cat adalah tetangga kami. Dan dari 300 are tanah kami, 200 are adalah tanahnya. Pada waktu itu, keluargaku belum pindah ke rumah ini. Dan aku mengincar tanah milik Cat. Suatu hari aku pergi untuk berunding dengannya. Dia menolak menjual tanah itu padaku. Dan egoku tersinggung. Jadi pada suatu malam aku membunuhnya. Dan aku merebut semua tanahnya. Papa, aku tidak menyangka kau berhati jahat dan licik. Aku malu kepada Papa. Penyihir itu ingin balas dendam. Satu-satunya cara agar dia puas adalah dengan kematian John. Atau dia akan terus menghantui keluarga ini. Tiba-tiba semua lilin mulai padam. Sekali lagi dengan mata murka, si nenek sihir tampil mengincar Elizabeth dan Frida. Ia mencekik leher mereka dan mengangkat mereka dengan kasar ke udara. Bagaimana, John? Ingin melihat kematian seluruh keluargamu di depan matamu sendiri? John terguncang. Ia bergerak perlahan, mengambil pisau di meja dan menikam diri sendiri. Jelas terpuaskan, si nenek sihir melepaskan ibu dan putrinya yang malang itu dan lenyap dari sana. Elizabeth dan Frida lari ke sisi John meratap. Maafkan aku kalau kalian mau. Selesai. Si Jangkung. Kisah ini dari tahun 1949. Ada 4 sahabat baik, yaitu Cooper, Rosie, Joseph, dan Mary. Keempatnya pernah kuliah di kelas yang sama, dan tiap orang di kampus membicarakan betapa eratnya persahabatan mereka. 4 sekawan ini begitu dekat, dan selalu mengolok-olok satu sama lain. Mereka tidak pernah butuh orang kelima untuk bergabung.
Cooper, kau tidak akan menemukan teman hidup seumur hidupmu. Tidak butuh, aku tinggal menikahimu saja. Itu tidak akan terjadi, Cooper. Mary itu hebat, tapi tidak cukup hebat untuk mentolerir pria sepertimu. Liburan musim dingin di kampus diumumkan, dan keempat sahabat berencana untuk berkemah di hutan. Nanti aku akan membawa jeep ayahku. Itu pasti akan asyik. Ya, aku penasaran apa yang harus kupakai. Hei Mary, coba jelaskan padanya. Jangan pergi ke sana pakai gaun. Kita kan ke hutan, bukannya ke klub malam. Seperti aku tidak tahu saja. Bawa saja kamera yang bagus, aku ingin membuat banyak foto. Awas ya kalau aku sampai terlihat jelek. Dengan jeep terbuka, mereka berkendara di hutan terdekat. Wow, tempatnya indah sekali, Joseph. Ayo parkir jeepnya dan berjalan kaki. Ya, baiklah. Saat mereka sedang berjalan di hutan, hutan itu berangsur makin dalam dan lebat. Cooper, hutan ini indah sekali ya. Ayo keluarkan kameranya dan fotolah aku sebanyak-banyaknya. Memangnya kenapa? Apa aku ini hanya kameramen untukmu? Aku suka melihat-lihat hutan juga, tahu? Mereka sedang menikmati hutan. Lalu Rosie baru sadar Mary tidak bersama mereka lagi. Hei Cooper, di mana Mary? Tadi kau memfotonya kan? Hah? Dia baru saja bersama aku. Tadi kami berfoto bersama di tebing sebelah sana. Coba lihat, tunjukkan kameranya. Rosie merebut kamera itu untuk mengejek Cooper. Semua foto Mary tampak sangat cantik. Namun di latar belakangnya ada sosok seorang pria yang amat kurus dan jangkung, mengenakan jubah dan celana hitam. Dalam rangkaian foto, semula ia ada di kejauhan, lalu makin mendekat ke Mary. Rosie berteriak ngeri. Cooper, Joseph, coba lihat foto-foto ini. Bersama-sama ketiganya mulai melihat foto-foto itu dan mereka ketakutan setengah mati. Pria itu berpakaian serba hitam dan tangannya seperti tentakel. Ia terus mendekati Mary dan tiba-tiba Mary menghilang di foto berikutnya. Kemana Mary pergi? Entahlah, aku juga tidak tahu. Rosie, larilah kembali ke jeep. Tapi Lari Mary... saja di depan kami, Rosie. Kembali ke jeep dan ke jalanan. Ketiganya mulai lari memanggil-manggil nama Mary. Saat mereka tiba di jeep, mereka melihat Mary baru melintas, berdiri di tengah jalan, matanya jadi merah dan tentakel-tentakel keluar dari tubuhnya. Mendadak ia mulai tertawa keras. Apa kalian lari dan meninggalkanku sendirian? Begitu Mary membuka mulutnya, bayangan-bayangan hitam terlihat keluar sebagai kabut. Kabut itu menyelimutinya dan sesosok pria hitam jangkung muncul dari dalam kabut. Ia tampak begitu tinggi. Mulutnya amat panjang dan putih pucat. Tentakel-tentakelnya gemetar. Wajahnya kosong, tidak ada mata, hidung, telinga. Ketiga sekawan terpaku ketakutan dan mulai melarikan diri darinya. Tapi si jangkung melesat ke arah mereka dan merenggut Joseph. Joseph! Lari Rosie, atau dia akan menangkap kita. Rosie lari, tapi ia menoleh ke belakang. Ia melihat Joseph dan Mary berjalan dalam kabut di tengah hutan, dengan si jangkung di antara mereka. Tuhan tidak akan mengampuniku. Cooper dan Rosie kembali ke jeep dan melarikan diri. Mereka langsung ke kantor polisi dan melaporkan seluruh kejadiannya. Baik, kami telah menulis laporan. Tapi dari keterangan kalian, si pembunuh bukanlah manusia biasa. Kami sudah mendapat banyak keluhan tentang dia. Si Jangkung, dia mungkin sosok gaib, tapi kami akan berusaha mencari tahu. Si Jangkung? Ya, si Jangkung. Dia selalu menangkap remaja. Dia meneror seluruh daerah ini. Seharusnya kalian tidak pergi ke hutan. Pastikan kalian beritahu kampus dan orang tua kalian, ya. Keduanya kembali ke kampus, tapi Rosie tidak bisa memikirkan hal lain.
Ketakutannya pada si jangkung tertanam dalam benaknya. Cooper berusaha keras menolongnya, tapi sia-sia. Dan kepala kampus menelpon orang tuanya. Dengar, anak kalian telah kesurupan. Kami pikir itu hal gaib, jadi kami membawanya ke pendeta untuk mencari tahu apa dia bisa. Orang tua Rosie membawanya ke gereja dan si pastor menumpangkan tangan di kepalanya. Apa yang terjadi dengan putriku? Apa dia akan baik-baik saja? Ya, dia baik-baik saja. Tapi dia menderita kesurupan. Dia telah melihat si jangkung. Jadi tidak akan mudah untuk memulihkan kondisinya. Tapi siapakah si jangkung itu? Si jangkung selalu menarik anak muda padanya. Bertahun-tahun silam, seorang anak bernama Simon dulu tinggal bersama orang tuanya. Dia sangat berbeda dengan anak-anak lain. Dia lebih suka pergi dan main sendirian di hutan daripada dengan anak-anak lain. Jangan pergi ke hutan sendirian, Simon. Sudah berapa kali ibu bilang padamu? Suatu hari, saat Simon kembali dari jalan-jalan di hutan, dia melihat rumahnya telah hangus jadi abu dan orang tuanya tewas dalam kebakaran. Simon lari dari sana, menangis, dan pergi ke bagian terdalam di hutan. Saat dia tiba di bagian tergelap hutan, dia bertemu seorang wanita yang sangat tua yang datang dari jauh. Dia tinggal dalam sebuah rumah kecil. Simon mendekatinya, dan dia mengangkat Simon sebagai anak. Mulai hari itu, Simon memanggilnya nenek. Apa aku sudah bilang, nenek itu juga punya cucu perempuan bernama Angelina? Maukah kau menjadi temanku, Simon? Mengapa tidak, Angelina? Dan dengan cara ini, sebuah persahabatan terjalin di antara mereka. Keduanya tumbuh bersama dan saling jatuh cinta. Setelah beberapa lama, nenek itu meninggal dan hati Angelina sangat sedih. Jangan sedih, Angelina. Kau tidak sendirian. Bagaimana kalau kita menikah? Dan mereka mulai hidup bahagia setelah menikah. Tidak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Slendrina. Mereka sangat bahagia. Terima kasih, Angelina. Aku tidak menyangka hidupku akan bahagia lagi berkatmu. Perlahan-lahan Slendrina mulai tumbuh besar. Mereka sangat bahagia. Lalu suatu hari, Simon pulang dari kota dan melihat Angelina juga Slendrina terkapar tidak bernyawa dan berdarah-darah di halaman. Dia terkejut dan sangat terpukul. Hingga dia langsung lari ke dalam rumah dan menuju ke dapur. Di luar, Angelina dan Slendrina mulai tertawa. Mereka hanya berpura-pura. Lalu mereka mendengar suara mengenaskan dari dapur. Mereka lari ke dapur dan melihat Simon di lantai. Dia telah menikam dirinya sendiri. Simon, apa yang kau lakukan? Kami hanya bercanda. Ayah, kenapa ayah melakukan ini? Simon tewas dan sebentuk bayangan hitam menelannya. Tiba-tiba, Simon mulai tumbuh makin jangkung. Tentakel-tentakel mulai bermunculan dari tubuhnya. Semua bagian wajah, hidung, dan telinga mulai lenyap satu persatu. Perlahan, wajahnya menjadi rata seluruhnya. Dia menjadi jangkung dan putih pucat. Tinggi badannya jadi berlipat ganda. Dia menghampiri orang-orang kesayangannya, tapi mereka ketakutan. Lari, nak, lari! Tidak ada apa-apa lagi untukmu di sini. Tapi ibu juga harus lari bersamaku. Iya, ibu juga. Tapi larilah sekarang dan jangan menengok ke belakang. Keluar dari sini. Angelina tidak bisa lari cepat. Dan Simon menangkapnya, kemudian membawanya ke dalam dunia bayangan hitam. Sejak saat itu, setiap orang telah mulai menyebut si jangkung dan bilang bahkan sampai hari ini ia terus mencari putrinya yang berusia 14 tahun. Jadi kapanpun seorang remaja datang ke sana, dia menangkap mereka. Tapi Bapak, putra kami akan baik-baik saja kan? Oh, ya, berimanlah. Jangan biarkan dia pergi kemanapun di malam hari. Kita harus melindunginya dari setiap bayangan jahat. Dan taruh jimat berjampi ini di lehernya. Orang tua Rosie membawanya untuk dirawat di rumah sakit, tapi pikirannya tidak pernah sembuh. Dan ia jadi gila seumur hidupnya.
ketakutan pada bayangan si jangkung. Mulutnya yang panjang, tentakel-tentakel panjang. Kapanpun ia bicara tentang itu, kapanpun ia memikirkannya, ia berteriak-teriak keras dalam kamarnya sendirian. Ini bukan akhir yang bahagia. Selesai. Dracula. Kisah ini terjadi di tahun 1930. Jack bersama kedua saudaranya Harry dan Kevin datang ke Salem, kota kecil tempat tinggal nenek mereka untuk merayakan Natal. Suatu siang ketiganya sedang duduk dalam rumah nenek saat Harry bicara. Ayolah, kita ke suatu tempat, lakukan sesuatu. Siang ini membosankan sekali. Iya, ide bagus. Ayo jalan. Tidak, aku tidak mau pergi. Kalian berdua saja. Dengar Jack, Julie datang untuk menemui kita. Aku bicara dengannya tadi pagi. Tapi kalau kau tidak mau ikut, ya tidak masalah. Wah, Julie datang. Kalau begitu, aku ikut. Harry dan Kevin saling bertatapan dan tertawa. Lalu mereka semua pergi menemui Julie. Julie adalah teman masa kecilnya. Jack dan Julie amat saling menyukai. Hai Julie, apa kabar? Baik, bagaimana denganmu? Mereka bicara dan berkeliling kota. Ada pemakaman agak dekat ke hutan. Di dekat sana Jack melihat sebuah rumah reot tidak berpenghuni. Julie, besok temuilah aku di sini malam-malam. Sepertinya tidak ada orang yang kesini. Itu akan bagus karena kita bisa nongkrong. Julie tersenyum dan mengiyakan undangan Jack. Keesokan malamnya Jack dan Julie kembali ke rumah reot itu untuk menghabiskan waktu berduaan. Tak seorang pun akan mengganggu kita di sini. Tempat ini reot dan kita bisa bicara berjam-jam tanpa gangguan. Apa kau dengar apa kata orang tentang rumah ini? Ku dengar ini rumah Dracula. 100 tahun yang lalu teror kelelawar di kota ini meningkat. Di mana-mana kelelawar berterbangan, mencakar dan melukai orang-orang setiap hari. Suatu hari, seorang pria bernama Victor sedang kembali ke rumahnya. Saat ia melihat seekor kucing hitam dengan mata semerah darah. Melihat itu, ia ketakutan. Sungguh makhluk yang tampak jahat. Itu tidak ubahnya monster yang jahat dan keji. Lalu tiba-tiba kucing itu menghampirinya dan mencakar kakinya dengan kuku-kukunya yang tajam. Sambil seekor kelelawar menggigitinya terus-menerus, meninggalkan bekas luka pada lehernya. Victor tiba-tiba merasa amat mual. Tiba-tiba giginya mulai jadi runcing dan jari-jari tangan dan kakinya mulai tumbuh. Apa yang terjadi padaku? Mungkin aku harus segera pulang. Saat Victor bergegas ke rumahnya, seluruh penampilannya telah berubah. Ia menemukan bahwa dirinya telah berubah menjadi Dracula yang mengerikan. Tiba-tiba, ia merasakan haus darah yang tidak terpuaskan. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan meminum darah istrinya. Tapi rasa hausnya masih tidak terpuaskan. Jadi ia juga minum darah ketiga anaknya yang tidak berdosa. Teror Dracula di kota itu sangat meningkat, sehingga orang-orang berhenti meninggalkan rumah mereka. Lalu, suatu malam, Victor sang Dracula menulis di bukit dengan darahnya sendiri. Aku akan datang lagi setelah 100 tahun. Setelah menulis pesan ini, ia menghilang ke dalam kegelapan dan kesuraman rumahnya. Wow, itu kisah yang konyol. Iya, memang. Tidak diketahui apakah itu sungguhan atau tidak. Tapi kabar di kota adalah sekarang sudah 100 tahun berlalu dan Dracula dapat bangkit lagi kapan saja. Ayolah Julie, sudah cukup cerita-cerita ini. Sudah terlalu larut untuk membicarakan itu. Kita bertemu lagi besok di waktu yang sama ya. Di malam yang sama, teror kelelawar lagi-lagi terjadi di kota kecil ini. Suara-suara marah kelelawar dan di tengah-tengah kepedihan dan kekacauan ini, mata Dracula terbuka. Keesokan malamnya saat Jack sedang meninggalkan rumahnya untuk menemui Julie, Harry menghentikannya. Wah Jack, kau jarang menghabiskan waktu dengan kami karena kau selalu bersama Julie. Hari ini bagaimana kalau kau di rumah saja dan main bersama kami? Tapi aku ingin menghabiskan waktu dengan Julie. Kalian mainlah sendiri dan biarkan aku, mengerti?
Ya sudah, baiklah. Tinggal saja kau di rumah reot menyeramkan itu bersama Julie. Jack sedang menunggu Julie di tempat yang sama seperti kemarin. Ini sudah terlalu lama dan belum ada tanda-tanda Julie datang. Aku penasaran. Lalu ia melihat ada darah di pintu. Jack pikir itu aneh. Tiba-tiba, kelelawar-kelelawar hitam mulai berterbangan di atas rumah. Wah, pintu ini menuju ke ruang bawah tanah Dracula. Tapi sebenarnya darah siapakah Dengan itu? perlahan dan hati-hati, Jack menuruni tangga dan memasuki ruang bawah tanah itu. Ia melihat sekeliling dengan was-was. Dan ia melihat dua mata berpendar. Mata itu menghampirinya dan ia segera sadar itu hanya seekor kucing. Begitu Jack berbalik, ia melihat tubuh Julie tergantung dengan darahnya menetes beraturan ke lantai yang dingin dan keras. Julie, apa yang terjadi? Jack terkejut atas kematian Julie. Mendadak ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Saat ia menoleh ke belakang dengan ngeri, Dracula yang mengerikan berdiri di belakangnya. Saat Jack berusaha dengan panik untuk lari, Dracula terbang ke arahnya dan membenamkan taring runcingnya ke leher Jack sambil meminum darahnya. Tidak lama kemudian Jack juga tewas dengan mengenaskan. Ibu Jack, Jenny, sedang menunggunya dan ia amat khawatir. Harry, Kevin, di mana adik kalian? Apa kalian tidak tahu sudah jam berapa sekarang? Ibu, Jack menghabiskan banyak waktu setiap hari bersama Julie. Berani taruhan, saat ini dia mungkin masih bersama dengannya. Tapi ini hari di mana badai muncul di langit dan seluruh kota diselimuti segerombolan kelelawar. Nenek Jack sangat ketakutan. Kelihatannya Dracula telah kembali. Kalian tahu, ia berkata ia akan kembali. Dan saat ia datang, ia pasti akan menyedot habis daya kehidupan setiap orang. Apa? Ibu bilang apa? Karena menurutku, ini belum 1 abad. Tiba-tiba, Ibu Jack terdiam saat tatapannya perlahan beralih ke kalender. Ternyata sudah seabad berlalu sejak insiden Victor. Di mana Jack? Mengapa ia belum pulang juga? Aku menyuruhnya jangan pulang. Aku jahat padanya. Mereka biasa bertemu tiap hari di rumah tua dekat hutan. Dan aku telah menegurnya soal itu. Aku bodoh sekali. Apa? Rumah itu kan milik Victor. Setiap orang berlarian menyelamatkan diri saat teror Dracula merajai kota malang itu. Harry menyadari bahwa adiknya Jack tidak pulang gara-gara dia. Dia pergi ke rumah tua untuk mencari adiknya. Jack, dengarlah. Aku minta maaf atas apapun yang kukatakan tadi. Bisakah kau pulang? Di mana kau? Maukah kau memaafkanku? Lalu selarik cahaya datang dari mata seekor kelelawar. Saat ia meraba keberadaan Harry, Dracula melihat Harry. Dracula melihat Harry dengan tatapan lapar dan langsung mulai mencari cara untuk menambahkan darah Harry dalam menunya malam ini. Ia mengekang para kelelawar dan mereka pergi keluar dan membuntuti Harry. Harry lari untuk menghindari mereka. Lalu masuk ke rumah mengerikan yang sama dan langsung ke ruang bawah tanah. Ia melihat darah di sekitarnya. Jantungnya berdebar kencang dan napasnya tersedak. Karena di saat itulah ia melihat jenazah Julie dan Jack. Oh, Jack. Wah, astaga. Dracula muncul di depannya dan ia berteriak keras. Dracula mendekatinya. Lalu di saat bersamaan, Jenny muncul tanpa diduga. Ia mencari Jack dan Harry juga. Ia menaruh salib di dalam liontinnya pada dahi Dracula dan Dracula gemetar kesakitan. Tapi sebelum ia menarik napas terakhir, ia membenamkan gigi-giginya di leher Harry.
Jenny membebaskan Harry dari cengkraman Dracula. Lalu Dracula berubah wujud dan terbang pergi sebagai segerombolan kelelawar hitam. Harry, kau baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja, Bu. Tapi Jack dan Julie, mereka... Ibu lihat saja sendiri. Jenny dan Harry menangisi kepergian Jack dan Julie. Keesokan harinya, Harry beristirahat di ranjang. Tiba-tiba ia mulai merasa aneh. Ia membuka mata dan mengamati bayangannya di cermin. Gigi-gigi Harry mulai berubah jadi seperti taring. Dan saat itu pula, adiknya Kevin masuk. Harry mulai melirik pada Kevin dengan rakus. Sekali melihat adiknya, ia jadi bernafsu untuk minum darah. Harry lalu menerjang Kevin dan mulai minum darah Kevin. Begitu kenyang, Harry melompat keluar dari jendela kamar dan kembali ke rumah tua reot itu. Dan sekali lagi, sesosok Dracula baru tinggal di sana untuk meneror desa Solem. Selesai. Kisah boneka Annabelle. Ibu Donna memberinya sebuah boneka antik sebagai hadiah ulang tahun. Donna sangat senang dan ingin memperlihatkannya pada temannya Angie. Lihat Angie, betapa manisnya bonekaku. Ibuku yang memberikan ini padaku. Aku amat suka boneka sejak kecil. Dan ibuku tahu apa yang aku suka. Itu sungguh manis. Boneka itu seperti hidup, seakan ia bisa bicara pada kita. Indah sekali. Malam itu, Donna bermain dengan bonekanya sebentar, lalu menaruhnya di ranjang. Paginya, ia meninggalkan rumah untuk pergi sarapan dengan Angie. Tapi sendirian dalam rumah, mata hitam si boneka berubah merah dan berkilau menakutkan. Kamar itu seakan berguncang dengan suara-suara seram. Tak lama, saat dua sekawan itu kembali ke kamar Donna, mereka terkejut. Boneka itu sedang duduk di kursi, bukan di ranjang, dan kedua matanya jadi merah. Pemandangan ini sangat mencengangkan dan menakutkan. Hei, aku menaruhnya di ranjang. Bagaimana ia bisa ada di kursi itu? Kau tadi memindahkannya? Tidak, hanya ada kita berdua dalam rumah. Tidak ada orang lain yang masuk ke kamar ini. Jadi bagaimana bonekanya bergerak? Mana mungkin? Dua sekawan menatap boneka itu, dan tiba-tiba ada suara mengerikan bergema di rumah. Sering sekali setelah hari itu, beberapa kejadian mengejutkan terjadi dengan boneka itu. Kerap kali ada suara-suara seram yang membuat jantung gemetar. Kadangkala Donna menemukan boneka itu di bawah ranjang atau berdiri di depan pintu. Semua kejadian ini menyertai pergerakan misterius si boneka. Kadangkala ada suara tawa yang keras, seperti gadis yang tertawa gila-gilaan. Dan kadangkala suara-suara tangis anak kecil juga datang dari mulut boneka itu. Semua kejadian ini sangat membingungkan. Dua sekawan itu sering ketakutan tanpa alasan. Karena apa yang lebih menakutkan dari ketakutan? Suatu hari saat Donna masuk ke kamar dengan temannya, ia melihat banyak bukunya tersebar berantakan. Banyak sobekan kertas tersebar di rumah dan semua bertuliskan kata tolong. Kertas itu mulai berterbangan dengan suara menakutkan. Hari itu juga, Donna melihat ke boneka itu. Ada air mata darah berjatuhan dari mata si boneka. Mereka berdua amat gelisah. Mereka berangkulan ketakutan dan cepat-cepat menghubungi paranormal. Begini, jiwa seorang gadis 7 tahun terjebak dalam boneka ini. Nama gadis itu Annabelle Higgins yang tewas dalam kecelakaan. Jiwa gadis itu lapar akan kasih sayang. Dia telah sayang padamu. Kini keputusanmulah, entah untuk tinggal bersamanya atau... Kami akan selalu menyimpannya. Boneka ini tidak pernah mencelakakan kami. Ini boneka yang amat manis. Kini kami juga sangat sayang padanya. Beberapa hari kemudian, seorang teman mereka bernama Lou tinggal dalam apartemen mereka.
Dia tinggal di kamar berbeda. Lou mengamati boneka Annabelle amat seksama. Lalu ia melihat pergerakan aneh dalam boneka itu. Donna, kau harus memindahkan ini dari sini, atau suatu hari akan ada kecelakaan. Hal yang mengerikan akan menimpa kalian. Lu, itu tidak mungkin. Kami sudah tinggal lama bersama Annabelle, dan kami saling menyayangi. Aku tidak melihat ada yang berbahaya. Kedua gadis itu tidak tahu betapa benarnya Lou dan mengacuhkan peringatannya. Itu adalah kesalahan terbesar mereka. Suatu hari, Lou sedang tidur sendirian di kamarnya. Suara-suara mengerikan mulai mendatanginya. Suara tawa licin makin mengerikan di saat itu. Dia melihat Annabelle sedang terbang dan menerjang ke arahnya. Dia terbang di atasnya. Wajahnya tampak menakutkan. Matanya berpendar dan berkilap merah. Ada darah di ujung-ujung bibirnya. Sebelum Lou sadar, dia mencakar dadanya dengan cakarnya. Dada Lou mulai terluka sangat parah. Tolong, selamatkan aku dari boneka ini. Tolong. Suara-suara seram berdatangan. Dia merasa seakan seseorang sedang menikam dadanya. Tawa mengerikan bergema di seluruh kamar. Lou bahkan tidak bisa pindah dari tempatnya. Seakan-akan seseorang telah menekannya. Suara-suara seram berdatangan dari mana-mana. Dia ketakutan, ngeri, dan terpaku. Bajunya koyak. Dia tidak bisa bicara dengan baik, dan di saat berikutnya, dia pingsan. Saat matanya terbuka lagi, ia mengerang kesakitan. Ada 4 luka paku dalam di dadanya. Dia terluka parah. Donna dan temannya menemukan Lou dan mereka terkejut. Mereka tampak ketakutan. Mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Donna duduk merengkuh dadanya. Saat para tetangga mendengar apa yang terjadi, mereka memanggil Bapak Hagen. Ia menyelidiki Annabelle. Dan segera dia paham bahwa menjinakkan boneka bukan termasuk dalam ilmunya. Ia memanggil pendeta berpangkat amat tinggi yang disebut Bapak Cook. Ia menghubungi Ed dan Lorraine Warren. Bersama, ketiganya mulai mempelajari boneka Annabelle secara mendalam. Kini setiap lapis kebenaran mulai terungkap. Ed dan Lorraine Warren tidak pernah melihat boneka seberbahaya dan semisterius itu seumur hidup mereka. Setelah banyak riset, mereka akhirnya menemukan kenyataan tentang boneka itu. Mereka menemukan di dalam boneka itu bukan jiwa seorang gadis usia 7 tahun, melainkan jiwa sesosok iblis besar mengerikan yang berpura-pura jadi anak kecil. Tujuan utama iblis itu adalah mengendalikan tubuh Donna atau temannya, Angie. Bila ia berhasil, ia akan membuat kehancuran besar selamanya. Saat Ed dan Lorraine Warren mengungkapkan kenyataan ini pada mereka, tanah berguncang di bawah kaki Donna. Dia gemetar ketakutan. Pak, aku amat ketakutan. Tolong selamatkan aku dari boneka berbahaya ini. Bawa dia dari sini. Dia akan berbahaya bagi siapapun dimanapun. Jangan khawatir, anakku. Aku akan membawa boneka itu pergi dari sini selamanya. Dan setelah ini, kau tidak akan dalam bahaya sama sekali. Lalu, Ed dan Lorraine Warren menaruh boneka itu dalam bagasi mobil mereka dan pergi. Tapi begitu mereka mulai menjalankan mobil, mobil mereka melaju makin cepat dan setir mereka terkunci dan remnya tidak mau bekerja. Suara-suara aneh datang dari bagasi mobil. Mereka melompat keluar persis saat mobil itu menabrak pohon. Ed dan Lorraine Warren berpikir keras, lalu mengambil air suci dan memercikkannya pada boneka Annabelle. Lalu boneka itu menjadi tenang. Mereka menyalakan mobil lagi dan tiba di rumah mereka.
Kini mereka tahu tidak mudah mengendalikan boneka itu. Di rumah Ed dan Lorraine Warren, boneka itu juga bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jadi mereka menghubungi Jason Bradford, seorang pendeta Katolik terkenal lain. Pendeta Jason menunjukkan pengaruh kekuatannya. Dia mengangkat boneka itu dan berkata, Kau adalah boneka. Kau tidak akan mencelakakan siapapun. Setelah mengatakan ini, ia pulang ke rumahnya. Dan setelah beberapa lama, ada cerita dia hampir tewas dalam kecelakaan mengerikan. Kini, berdasarkan hasil keputusan pendeta Jason, Ed, dan Lorraine Warren, boneka Annabelle dikunci dalam kotak kayu. Mereka menyimpan kotak itu dalam museum. Bahkan hingga sekarang, boneka itu tersimpan dalam museum itu dalam kotak yang sama. Pernah, seorang teman Ed dan Lorraine Warren berkelakar tentang boneka Annabelle saat membahasnya. Setelah itu, ia mengendarai motor bersama istrinya. Mereka mengalami kecelakaan mengerikan dan tewas. Kini orang-orang begitu takut menyebut nama Annabelle. Hingga sekarang, Annabelle dikurung dalam kotak kayu dalam museum. Tidak seorang pun berani melihatnya. Bahkan saat ini, Annabelle dianggap sebagai boneka terkutuk paling berbahaya di dunia. Selesai.